bangga. Waktu itu saya juga nggak ada kemauan sebenarnya Mas untuk menyanyikan lagu ini Mas, harus mau. Nggak ada kemauan. Lagu ini teman-teman dapat benar-benar menikmati gitu loh. Bagaimana dari teman-teman mengartikan isi lagu ini gitu loh, dari mungkin sudah divisualkan. Kami telah dipenuhi semak-semak berduri. Orang-orang menyebutnya Firdaus yang dicipta kembali oleh keturunan orang-orang mati. Tapi kami sendiri lebih suka menamainya dunia fantasi. Jasad yang kami baringkan beribu tahun telah membatu. Bantal guling telah menjadi kudukan fosil yang dingin beku. Selimut tak melumut pula mimpi-mimpi yang dulu kami bayangkan bakal abadi. Para Allah telah menciptakan senandaran pancuran, tempat pergi membersihkan diri dari prasangka manusia. Semalaman mereka telanjang meniup seruling hingga terbitlah purnama, dan manusia terpana, tergoda, terpana, tergoda, terpana. Tidak sabar. Memangnya kamu bisa sabar kalau anakmu mati? Sudah. Tidak usah banyak khutbah. Assalamualaikum. Yang dicipta kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami muliakan, mungkin ini nambah Bapak Budi. Oh ya, mungkin kepada Bapak Budi. Bapak Budi atau ini Bapak Budi? Nah, tentang apa? Film Gerhana ini
sebenarnya secara kebetulan ada sebuah festival di Jakarta di Gramedia yang di sana di situ menentukan dari beberapa buku untuk mengambil cerita dari beberapa buku yang buku itu tentang buku yang berisi puisi-puisi. Nah, salah satu yang saya ambil yaitu puisi dari Joko Pinurbo yang judulnya Randa Kematian. Yang urut-urutannya semacam itu, namun ketika itu lebih mikir ya Pangeran Suwi. Kemudian saya teringat ketika itu pernah omong-omongan sama Pak Budi tentang perjalanannya ketika itu saya bayangin saja loro kemudian lakoni, dan di situ inspirasinya kan di puisi itu ada dan selimut telah melumut dan telah melumut pula mimpi-mimpi. Mimpi ya ngasih lumut kok lorone koyo ngopo mimpi mau ngasih lumut itu naon puisi niku. Lah kemudian terinspirasi dari situ ada kisah-kisah di situ bahwasanya yang intinya bahwasanya manusia itu tentang kesabaran. Sabar itu beda sama ngempet intinya. Bahwa kesabaran dan ngempet itu beda. Kadang orang nulis sabar nanti kan di filmnya ada sabar gitu. Kemudian di situ bahwasannya dari realita film itu kesabaran itu intinya kesabaran adalah kerelaan terhadap sesuatu yang terjadi pada kita, atau kalau di bahasa agamanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu datang dari Tuhan dan akan diambil sesuatu yang dari Tuhan itu akan diambil oleh Tuhan, itu baru kita sabar. Misalnya anak, apa kehilangan duit, kehilangan apa, kok hilang, itu jatah yang diberikan Tuhan udah hilang dari kita, itu memang milik Tuhan bukan milik kita, kita hanya lewat saja, itu namanya sabar. Mungkin nanti bisa diteruskan sama Pak Kiai Rauf, itu ngarang-ngarangnya saya saja, jangan sok ngarang ya. Begitu Pak Adam. Oh iya. Ya mungkin kalau ke ini Pak, pengalaman selama penulisan narasi atau penulisan skrip soal film Gerhana itu gimana? Dalam penulisan skrip itu, skrip aslinya itu malah rodo keras itu, termasuk ada gugatan terhadap Tuhan segala. Dan saya waktu berbesmil itu nulis lebaran yuk istighfar pengokeh kok gugat karo Tuhan gawe cerita semacam itu. Kemudian cerita yang aslinya ini sudah rodo halus, sudah rodo gimana, sudah rodo lulus lah, tak halus lagi kalau nggak salah. Karena di situ tentang ketidakterimaan manusia terhadap sesuatu atau musibah yang terjadi terhadap dirinya, dia tidak merasa bersalah, tidak merasa melakukan kesalahan, kok kenang sesuatu sing di luar dugaannya, itu ngayal sama Tuhan, itu memang gitu. Dan itu saya nulis ada sambil nulis sendiri, nulis kok ini tak ganti, tak lulus lagi ben patut ben tidak menjadi unsur sara. Oke, kemudian boleh saya tanya kepada Pak Budi, Pak Budi kan turut gitu nak ceret gitu kan. Nah, kepada Pak Budi mungkin dari film ini menurut Pak Budi gimana? Ya gimana itu tanggapan mungkin, atau mungkin bisa ngasih masukan ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nek menurut kula pribadi pertama nggih tadi ya seneng ya loro. Senengnya kok suatu kisah hidup saya diabadikan, dijadikan pelajaran bagi kita semua. Pada awalnya saya ya merasa bangga aja, tidak merasa membuka luka lama itu tidak. Tapi setelah perjalanan disuruh ikut mengalami gejolak-gejolak ya. Apalagi aktornya ini main ke tempat saya minta kenangan-kenangan pada waktu itu. Nah, tapi kenangannya itu kok rada apa ya,
Oke, lanjut kepada aktornya ya mungkin. Ini kalau sama aktornya ngobrolnya agak serius kalau Masalahnya saya dari saya itu banyak terwakili. Nah, saya itu banyak terwakili oleh sutradaranya itu sendiri sama aktornya. Rasa bahasa saya mau diambil sudah dibicarakan sama sutradaranya dulu. ya monggo kepada aktornya untuk menceritakan gimana pengalamannya semasa film ini diproduksi atau dibuat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ketika saya digabari sama Pak Umar, ketika itu memang ayo buat film lagi terkait puisi ini, tentang ceritanya seperti ini. Itu langsung saya menarik sekali itu Pak. Tapi jangan kisahnya mau dari apa? Apakah kita mau fiksi sekalian mau ngarang ceritanya dari inspirasi puisi Keranjang Kematian itu? Tapi tidak, bahwa katanya saya punya teman kisahnya hampir sama dengan puisi ini. Dia menceritakan bahwa Pak Budi ini punya putri yang tidak ada dan dia melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri sampai dia diangkat dia bawa ke rumah sakit sendiri, sampai dia menggali ibunya sendiri, sampai nutup, sampai demake, sampai tidak adanya itu dengan mata kepalanya sendiri. Itu ini ceritanya apa Pak? Berat ini, ceritanya berat, dan beratnya lagi saya yang ditunjuk pada saat itu, yang ditunjuk untuk memerankan peran namanya Mas Suryo kalau di film belum ditayangkan, tapi iya suasananya. Iya. Sebelum skrip itu baru ditulis itu saya mencoba untuk ayo Pak kita main di tempatnya Pak Budi. Saya minta Pak kula nyuwun napa jenengan cerita lagi tentang flashback dulu bagaimana. Tapi pada saat itu saya juga takut membangkitkan alam bawah sadarnya dulu yang sempat hilang, dan itu muncul lagi, dan iya memang muncul lagi pada malam itu. Tapi memang ya saya minta dalam artian niki damel pelajaran kula kalian rencang-rencang kula nek mungkin iki saged tersebar, mungkin bisa untuk pelajaran bagi semuanya, karena sekarang ini YouTube itu bisa dinikmati di dunia. Jadi kita bisa paling tidak Mas ngekei sesuatu lah itu. Nah itu menariknya di situ. Tapi yang paling menariknya itu ketika ada satu scene adegan di situ di mana Ya seperti nanti di film ya. Iya, nanti di film ada waktu scene. Tapi memang ini harus paling tidak pembukanya dulu. Memang pas di situ scene harusnya itu habis asar, scene itu dimulai, tag syuting ya. Scene itu dimulai, tapi hati saya menolak. Nggak bisa ini Pak, nggak bisa masuk, nggak bisa. Mungkin belum los ya Mas. Belum los, karena saya takut juga pada saat itu. Saya sebelum skrip jadi itu, saya sudah membayangkan sendiri. Saya lagi punya anak. Kalau putrane 2 tahun 9 bulan. Pada waktu itu setelah saya sholat terus dia di bangkuan saya, dia ngantuk. Itu saya membayangkan dia tidak ada, itu masya Allah. Saya kepikiran itu terus kan. Saya takut masuk di kisahnya Pak Budi. Saya takut di kisahnya Pak Budi. Saya nanti gimana. Tapi habis asar itu saya nggak bisa nggak bisa tag, dan saya minta habis maghrib itu sudah mulai tag, dan
semua yang ada di ruangan itu pasti merasakan merasakan memang emosinya itu keluar semua. Jadi nah itu mungkin obrolan sih pada yang nambahin. Pada waktu maghrib itu pas kru itu syuting, saya di rumah itu merasa separuh jiwa saya itu melayang. Rasanya kurang karuan. Kepengen ikut syuting tapi nggak ikut, ya rada kepenak gitu. Tapi perasaan itu ingin menangis dan tidak tahu apa tangisannya itu, tapi sakitnya itu bingung mau diutarakan. Nah, itu terjadi pada itu energi semuanya masuk di mati ke teman-teman kru semua. Jadi memang wah ya nanti pokoknya dinikmati saja. Oke, film ini Mugo-mugo. Nah ini nanti paling tidak nanti kan ini juga yang akan di YouTube juga, nanti di YouTube juga paling tidak nanti dulu sing Vicky sing ada saudara punya apa namanya yang punya HP juga nanti di subscribe dan di like tonton, karena salah satunya nanti penilaiannya itu juga gitu. Mungkin akunnya apa? Akunnya MGD Gallery. Bisa dicari di YouTube. Tapi nanti saja nontonnya yang di sini. Ya. Mungkin itu Pak. Oh iya. Mungkin. Oh iya. Oke, terima kasih kepada Bapak Sutradara, Bapak Budi dan juga Bapak aktor tercinta. Terima kasih. Mungkin satu tepuk tangan aja untuk teman-teman yang di depan sini. Jadi lanjutkan acara selanjutnya yaitu pemutaran film Gerhana. Mungkin sebelumnya saya minta yang ada di sini untuk tenang dulu. Coba hirup nafas sekali, kemudian dikeluarkan. 1, 2, 3.
Hadi